Tepatnya malas ceritanya sih. Oke. Gue di sini sebagai pembina Lumina Gracia. Gue juga sendiri alumni Prasetya Mulia angkatan 2011. Sudah tua. Oke. Siang ini gue dikasih tema Empowered to Reign. Benar nggak bacanya? Empowered to Reign. Diberikan wewenang untuk memerintah. Wow. Oke. Setiap kita di hidup kita sini pasti kita ngalamin masing-masing di setiap kita tuh pertempuran dalam hidup kita. Biar saya aja ya. Ya, jadi setiap hidup kita tuh pasti ngalamin pertempuran, baik itu kecil maupun besar. Contohnya kayak waktu kita bangun pagi aja, kita tuh udah ada pertempuran kecil gitu, teman-teman. Kayak either kita mau scroll TikTok atau scroll IG atau baca firman. Oke, mungkin terlalu rohani contohnya waktu nugas gitu. Waktu nugas kita punya pilihan, punya pertempuran dalam hati kita sendiri gitu ya. Antara kita mau kerjain tugas kita sendiri itu atau kita contoh punya teman atau punya kakak tingkat ya gitu. Dan gue juga baru dengar ternyata kalian alasannya nanti UTS. Jadi kalian juga akan menghadapi pertempuran sama beberapa hari. Oke. Nah, jadi setiap aspek kehidupan kita tuh pasti kita ada pertempuran maupun itu yang menurut kita hal yang kecil, hal yang sepele, maupun hal-hal yang mungkin menurut kita tuh besar. Yang gue nggak bisa sebutin contohnya itu satu di sini ya. Dan tapi yang paling penting di sini ya, setiap pertempuran itu ada yang namanya menang dan kalah. Ya, dalam setiap peperangan pertempuran pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Gak mungkin ujung-ujungnya draw. Walaupun seri, tetap akan ada yang satu pihak merasa lebih dirugikan daripada pihak yang lainnya gitu, mungkin ya. Nah, dan biasanya yang kalah itu akan dikuasai oleh yang menang dalam pertempuran, dalam peperangan. Ya, yang menang biasanya akan menguasai yang kalah. Contoh misalkan Belanda waktu itu kalah sama Jepang. Akhirnya pemerintahan Indonesia, bukan Indonesia waktu itu, Nusantara Hindia Belanda itu diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Ya, jadi yang kalah akan dikuasai oleh yang menang. Nah, di sini gue mau bahas satu kunci yang penting tentang identitas kita, teman-teman. Kalau kita itu adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, di sini. Jadi kenapa penting kita harus tahu identitas kita ini adalah kita seorang pemenang? Karena itu tadi, yang menang akan menguasai yang kalah. Kalau kita kalah, kita akan dikuasai oleh yang menang. Kita sama-sama lihat di Roma 37 Roma 8 ayat 37 sampai 39. Gua bacain aja. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di Roma ini sudah sangat dijelaskan ya teman-teman ya, identitas kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita tuh dapat identitas lebih daripada orang-orang yang menang, ya, lebih dari orang yang menang. Ya, jadi kayak, maksudnya apa sih kalau lebih dari orang menang? Kayak gini,
Even saat kita belum menang, kita udah tahu kita akan menang. Kayak kemenangan itu pasti di tangan kita. Makanya kita bisa disebut lebih dari pemenang. Ada lagu yang kan, lebih dari pemenang dalam segala perkara teman-teman. Ya, jadi mau itu hal yang kecil menurut hidup kalian ataupun hal yang besar yang di mata kalian, kita tuh sudah menang. Ya, lalu lihat lagi, kita baca di Roma 8, mundur dikit. Di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi sejak saat Kristus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita terus sudah dimerdekakan dari yang namanya maut itu. Tidak ada lagi maut yang bisa mengikat kita, teman-teman. Bukan nggak bisa mati ya. Ya, jadi ini penting kita tahu. Kenapa? Karena serangan-serangan si jahat itu banyak dalam bentuk identitas. Dia nggak bisa nyerang kita, tiba-tiba gue lumpuh, nggak bisa. Tapi yang akan dia serang pertama identitas gue dulu. Gue tuh sebagai pemenang dibuat, lu emang kalah, lu pecundang, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Itu yang akan diserang sama iblis. Ya. Dan tapi perlu ketahui pasti lagi di ayat 31-nya. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi dinyanyiin kan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Karena maut aja nggak bisa mengikat kita, guys. Ya, kuasa maut itu tuh nggak bisa mengikat kita, karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Ya. Nah, yang kita tahu sekarang tadi kan, saat kita menang, kita punya kuasa. Ya, orang yang menang akan punya kuasa atas yang kalah. Ya, jadi di sini gue mau penting kembaliin dulu status kalian. Kalian di sini semua pemenang. Bilang teman-teman dirinya, kamu pemenang. Bilang dong. Biar kayak ini, biar kayak pendeta gitu. Sorry. Oke, gua mau bahas, kita sama-sama baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oke, ayat ini menarik, guys. Kita bahas satu-satu ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, sudah jelas lawan kita siapa? Si iblis berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa, guys, bukan cicak, guys. Bukan kucing, guys. Singa, guys. Singa. Ada yang pernah lihat singa? Kalau belum, ayo kita terpencet. Ya, singa. Iblis dikatakan di 1 Petrus ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari apa? Berusaha untuk ditelannya. Kagak, guys. Orang. Mencari orang yang untuk ditelannya. Orang loh. Siapa orang di sini? Ada yang angkat tangan. Ya. Jadi iblis itu digambarkan seperti singa yang mencari mangsanya itu untuk ditelan. Ya. Tapi satu unik, kenapa ditelan? Karena udah gak punya gigi, guys. Dia gak bisa nyerang kita lagi. Karena kenapa? Kita adalah orang yang lebih dari pemenang.
serem nih, gitu. Tapi nggak ada giginya. Mau gigi-gigi juga kayak, pernah nggak kalian digigit nenek kalian gitu? Nggak pernah ya? Sorry ya. Oke, ya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau ketemu iblis, apa yang Alkitab ngomong? Lawan guys. Lawanlah dia. Bukan kalau saat iblis menyerang, aku takut, iblis nyerang aku. Kagak guys. Harus kalian lawan. Lawan iblisnya. Ya, kenapa? Karena kita tahu iblisnya udah kalah, maut udah kalah di bawah kaki Yesus. Tapi ya itu, kemenangan emang sudah pasti guys. Tapi kemenangan tetap harus kita rebut, ya. Karena ya walaupun Jepang nih menang atas Indonesia nih untuk Hindia Belanda, tapi ujung-ujungnya apa? Orang Indonesia juga mau merdeka, mau menang lagi gitu kan? Iblis masa nggak mau sih? Diam-diam aja udah kalah? Nggak mungkin dong. Ya, jadi lawan iblis itu guys. Saat iblis itu mau menyerang, dan apa? Dan yang ini sini, dan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua kita di sini satu-satu nih, termasuk gua, kita adalah target-target iblis. Kita adalah mangsa-mangsa yang mereka. Nggak ada satupun di sini orang yang terlalu suci, terlalu kotor untuk diserang sama iblis. Serangan iblis itu nggak peduli syaratnya apa, nggak ada. Lu manusia, gua serang. Ya, nggak peduli. Oh, manusia ini lahir dari keturunan raja, oh nggak bisa diserang, tetap akan diserang. Kok gue nggak pernah diserang? Belum. Atau nggak sadar. Ya, jadi di sini kita harus sama-sama sadar kalau serangan si jahat itu bukan cuma kita. Ya, teman-teman kalian, kanan kiri kalian, mereka semua sama-sama jadi sasaran serangan si jahat. Ya, jangan pernah kalian merasa lagi kayak, wah diri gue kayaknya paling apes ya gitu ya, diserang iblis terus gitu ya. Ya. Oke, ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di Alkitab jelas ngomong, penderitaan itu tetap ada guys. Kita sebagai pemenang, bukan berarti kita hidupnya bebas, gak ada penderitaan. Tapi kita tetap akan mengalami yang namanya penderitaan itu. Tapi penderitaan itu tidak akan mengalahkan kita. Ya. Kita tidak akan dikuasai oleh penderitaan itu lagi. Karena kenapa? Kita tahu, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan. Kita tahu cara melawan si jahat, ya. Jadi, dan bahkan di Alkitab mention menderita untuk seketika lamanya. Seketika itu, seketika. Gak kerasa saat kalian sudah melewati penderitaan itu, kalian akan merasa, wah, gue dulu ngelewatin itu ya. Wah, gak kerasa ya udah. Sebenarnya nggak begitu-gitu parah amat gitu ya. Ya, jadi kayak penderitaan itu memang pasti akan ada, tetap akan kita alami. Tapi kita tidak akan dikuasai oleh penderitaan itu, teman-teman. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, lawan. Kalau nggak dilawan ya dia akan orang ini nggak lawan. Sorry ya, gue bikin image iblis jadi jelek kayaknya. Ya jadi lawan si jahat guys, jangan takut ya. Karena kenapa? Kita lebih dari pemenang. Semua ngomong bareng-bareng, saya lebih dari pemenang. Asik. Oke. Jadi yang namanya peperangan rohani
dalam hidup kita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ya, semua orang pasti akan mengalami namanya peperangan itu, peperangan rohani. Tapi yang akhirnya bilang tadi apa? Kita harus melawannya gitu kan. Jangan takut gitu. Karena emang kita sudah menang dan di Efesus 6 ayat 11 kalau teman-teman mau buka bilang juga kan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saat tidak diserang sama iblis, sama si jahat, kita jangan diam saja teman-teman ya. Tapi kita harus lawan, kita klaim kemenangan kita itu lagi. Rebut, kita harus klaim kuasa yang sudah diberikan atas kita, untuk kita, atas mereka-mereka itu. Ya. Dan peperangan rohani itu adalah hal yang normal teman-teman. Justru kalian harus khawatir sama hidup kalian. Kalau kalian, kok kayaknya gue gak pernah diserang ya? Artinya, bayangin gimana ya? Iblis aja gak tertarik untuk ganggu hidup kalian gitu loh. Sorry, kesal kalau gue ngomongnya agak kasar ya. Tapi maksudnya, iblis tuh gak seneng. Si jahat pasti gak akan seneng kalau hidup kita tuh kan jadi lebih baik. Akan lebih dekat kepada Tuhan. Si jahat pasti gak akan suka. Bayangin, serem, betapa seremnya kalau iblis aja gak tertarik untuk ganggu kalian. Oh, udah hancur kok. Sampai dihancurin lagi. Ya. Ya. Dan serangan iblis tidak butuh alasan yang spesifik. Setiap kita pasti akan diserang sama dia. Oke. Dalam peperangan kita juga harus paham ya bagaimana strategi musuh itu bergerak. Di sini gue mau share, mungkin ini bukan ilmu pasti, ini bukan ya apa, gue hanya belajar apa yang gue tahu. Area ini kita ngomongin strategi si jahat ya, area-area yang sering diserang oleh si jahat iblis. Yang pertama itu pikiran dan hati. Si jahat sering buat pikiran kita tuh pikiran kotor, mungkin pikiran jahat. Hati kita dibuat rasa dengki, marah, kesel. Ya. Kalian, Roh Kudus yang ngomong sama kalian masing-masing ya. Area ini di mana iblis serang hidup gua? Ya, mulut. Akhirnya mulut kita mulai berkata-kata kasar, mulai menyakiti orang dengan kata-kata kita. Ya, mulai berkata-kata hal yang sia-sia dari mulut kita. Terus karakter, contohnya maksudnya contoh sombongan. Ya, gue termasuk salah satu orang yang cukup sering diserang dalam kesombongan. Ya, iblis buat kita jadi sombong banget atau egois. Gue dulu yang harus benar, orang lain nanti aja. Ya, selalu kesehatan, iblis buat kita takut, worry sama keadaan kita, akhirnya kita jatuh sakit. Dia buat kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan kalau iblis gak bisa nyerang kita, dia akan coba serang orang lain, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Tiba-tiba kayaknya kok papa mama gue kok kayaknya nyebelin banget ya hari ini ya. Kok tiba-tiba pacar kok kayaknya nyebelin banget ya gitu ya. Ya, jadi kayak kalau iblis gak bisa serang kita, dia akan serang orang sekeliling kita untuk masuk ke area-area dalam hidup kita. Ya. Keuangan. Mungkin keuangan bukan cuma tentang kurang uang. Ya, kalau kurang uang semua orang kurang. Ya. Tapi keuangan mungkin bicara tentang kayak bagaimana kalian mengatur keuangan. Dapat uang jajan langsung check out apa TikTok Shop. Ternyata gampang banget ya main TikTok Shop tuh. ya keuangan. Habis itu yang terakhir akhirnya hidup kita hancur, akhirnya pelayanan juga makin lama malas pelayanan.
pelayanan kita mulai diganggu sama iblis. Kalau waktu pelayanan, kalau pelayanan ketemu orang ini, nyebelin, nggak mau lagi pelayanan, kepahitan. Ya. Jadi ini area-area yang biasanya iblis sering serang dalam hidup kita ya guys. Nah, oke. Nah tapi gue ulangi lagi, si jahat memang akan terus menyerang kita, pasti akan menyerang kita. Tapi yang perlu kita tahu, kita adalah orang yang lebih dari pemenang, dan kita harus klaim kemenangan itu, ya. Dan gue di sini ngomong bukan soal gimana supaya kamu nggak diserang sama iblis. Karena kenapa? Serangan itu pasti, tapi ini bukan soal supaya kita nggak diserang, supaya kita nggak diganggu sama iblis, tapi lebih ke soal gimana kalau saat kamu diserang, kamu siap melawan dia. Ya. Bukan soal, gue ulangi lagi, bukan soal supaya aku nggak diserang, tapi supaya saat diserang aku siap. Mana ada sih orang perang, gimana ya caranya supaya negara itu nggak nyerang kita ya? Gak ada. Ya, tanya Menteri Pertahanan kita. Kenapa ada Menteri Pertahanannya? Karena kita harus bertahan. Saat musuh nyerang, kita udah siap. Ya, bukan cuma soal supaya nggak diserang, ya. Tapi gimana caranya? Saat kita diserang, kita siap lawan. Kita siap klaim kemenangan itu. Nah, ini baik lagi, ini bukan ilmu pasti, ini banyak sharing yang gue alamin. Ya. Kunci-kunci kemenangan untuk melawan si jahat. Ya. Jadi yang pertama itu ya sadari kalau apa yang kita alami ini sedang adalah peperangan rohani. Setiap hidup kita, dari sisi bangun pagi, dari sisi kalian tahu sendiri apa yang kalian alamin. Kalian harus sadar itu semua peperangan rohani dalam hidup kalian yang harus kalian lawan gitu ya. Terus mulai belajar peka sama Tuhan, ya. Mulai juga hidup lebih lagi dalam iman, ya. Gimana caranya? Ya baca firman Tuhan guys. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan akan khotbah pendeta, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus mendekat lagi kepada Tuhan, ya. Lalu ada lagi nikmat. Kok nggak mau geser? Klik sekali. Nikmatin pertandingan iman ini teman-teman, ya. Kadang-kadang gue suka ketawa sendiri sih, kayak di sini tuh nyerangnya gitu ya. Nikmatin aja. Maksudnya saat kita diserang, kita tahu apa yang akan kita lakukan ini signifikan. Ya, gak mungkin kalau apa yang kita lakukan ini kayak biasa-biasa aja buat iblis. Gak mungkin mereka menyerang kita. Ya, karena mereka tahu apa yang akan kita lakukan ini signifikan, mereka makanya nyerang kita. Ya, nikmatin aja. Karena kita tahu, akhirnya kita bakal berkembang lagi nih. Terus hindari teman-teman yang tidak membangun. Kadang orang suka berkumpul dengan sesamanya ya. Gue lagi patah hati, berkumpul, iya gue juga patah hati, ayo kita nangis bareng. Justru kalian harus cari teman-teman yang membangun. Ini ada contohnya di Lumina Gracia, ya. Gak gampang ya buat kita cari komunitas yang membangun. Mungkin di gereja kalian gak punya komunitas itu, tapi boleh pegang omongan gua. Teman-teman di sini semua pengen kalian tuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Ada juga ngopi setiap hari Senin, ya. Terus yang terakhir, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Jadi mungkin saat kita diserang, kita nggak tahu harus kita ngapain, bersyukur aja,
puji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Saat kalian nggak tahu apa-apa gitu ya, kalian harus ngapain? Gue ada satu cerita nih. Waktu tahun 2019, 2019 Youth Gathering, acara Youth Gathering, ada yang udah daftar teman-teman? Oke, yang belum daftar angkat tangan, kita sodorin sekarang. Ya, acara Youth Gathering tahun 2019 itu batal teman-teman. Batalnya kenapa? Sehingga ceritakan setelah disurvei lokasinya tidak seperti perjanjian. Ya, sangat tidak layak lah. Kalau gue dapat ceritanya ya karpet hall-nya itu ada tai kucing, ada pipisnya kucing gitu. Terus ada poci-poci jalan. Tahu kan poci? Ya, ya jadi singkat cerita waktu itu pembina Gracia putusin YG harus batal, nggak boleh berangkat ke sana anak-anak. Kenapa? Ya karena udah nggak memungkinkan juga saatnya waktu itu, dan pressure-nya lumayan besar ya di gue ya. Karena teman-teman pembina yang lain itu di lokasi cuma bilang, Ricky batalin YG. Lah, gue di sini harus ngomong ke 5 bis waktu itu. Ngomong satu, guys, YG batal ya. Hah? Anak-anak semua bilang, hah? Harus ngomong apa? Ya, tapi singkat cerita besoknya dan ya si pengelola tempatnya juga marah-marah gitu. Kok tiba-tiba batal gitu? Gak terima, mau dibayar full tetap walaupun kita batal. Ya, karena ya dia marah-marah gitu. Dan waktu itu panitia mulai panik tuh. Ah gimana ya kok kita disuruh bayar, kan kita nggak ini ya, nggak jadi kesana ya gitu ya. Ya. Terus akhirnya satu momen besoknya YG tetap jadi, tapi dalam format yang berbeda. Dia tidak menginap lagi. Hari besoknya, hari Minggunya ya, Sabtu ya. Hari Sabtunya itu ada acara format berbeda lah, dan saat peserta-peserta yang masih mau semangat YG ngikutin acara, pembina panitia tuh nggak bisa tenang guys. Ini gimana cara bayarnya? Sedangkan untuk waktu itu kita pindah ke hall lain lah, pindah sewa di daerah BSD, itu kan harus bayar. Ya, uang peserta harus kita balikin. Uang dari mana guys? Yang di puncak sana minta bayar full. Uang dari mana tiba-tiba dalam satu hari? Akhirnya kita cuma putusin waktu itu doa aja. Semua pada panik. Gue bilang ke teman-teman semua, dah kita doa aja sekarang, jangan pikirin dulu. Lalu saat doa, gue dapat seperti penglihatan cerita Nabi Elisa dan hambanya. Kalau teman-teman pernah baca, yang si hambanya panik saat mereka tuh dikelilingin, tapi Nabi Elisa santai-santai aja gitu. Kenapa Tuhan tetap kok kayaknya santai-santai aja gitu ya? Dan singkat cerita, mata hambanya Elisa tuh dibukakan dan melihat kalau ternyata pasukan Tuhan tuh jauh lebih banyak daripada pasukan yang mengepung mereka. Ya, jadi di sini mau ingat lagi, yang berperang bukan kalian. Ya, yang berperang melawan iblis bukan kalian, tapi Tuhan yang berperang buat kita. Ya, oke, kita sama-sama boleh lagi nyanyi sebentar ya. Ada satu lagu guys teman-teman. Lagu ini menurut gua cukup powerful ya. Kita sama-sama belajar lagu ini, yang belum tahu kita sama-sama belajar, sama-sama mengaminkan lagu ini. Kalau nama yang menebus kita dari dosa kita itu
nama yang berkuasa, guys. Ya. Mungkin boleh kita sama-sama berdiri, kita sama-sama nyanyi, belajar. I just want to speak
Kasih Tuhan